Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam pertolongan dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menghadirkan suatu berita dan ulasan di mana kita ambilkan berita ini dari berita politik tentunya, yang kita ambil dari Republika Merdeka tanggal hari ini, yaitu tanggal 7 Maret 2023. Saudara sekalian, berita ini berjudul "Jika Pilpres digelar hari ini, Airlangga Hartarto menang". Airlangga Hartarto adalah Ketua Umum Partai Golkar yang juga sebagai salah satu calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 yang akan datang. Setidaknya itu sudah diputuskan oleh Partai Golkar melalui ketika Munas atau Rakernas, ya, bahwa Airlangga adalah calon tunggal dari Partai Golkar untuk pemilu calon presiden dan tunggal presiden dari Partai Golkar untuk pemilu 2024 yang akan datang. Dan juga sebagaimana kita ketahui bahwa Partai Golkar berkoalisi dengan KIB dalam kelompok koalisi KIB, yaitu di dalam ada PAN dan ada P3. Karena Partai Golkar sendiri sesuai hasil pemilu 2019 yang lalu itu tidak memenuhi sampai angka 20%, sehingga belum bisa memenuhi mencalonkan capres sendirian, sebagaimana berbeda dengan PDIP. Misalnya PDIP sudah di atas 20%, maka dia bisa mengusung capresnya sendiri dan cawapresnya sendiri. Partai Golkar perlu melengkapi dengan berkoalisi partai-partai seperti PAN dan P3, sehingga untuk memenuhi kuota pencapresan. Nah, walaupun demikian, beberapa waktu yang lalu, saudara sekalian, kita dengarkan usulan dari PAN, kecenderungan PAN misalnya menyebut-sebut Erlangga Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo yang juga kader PDIP, mengelus-elus Ganjar sebagai capres dan wakilnya sebagai Erick Thohir. Sementara P3 juga kecenderungannya seperti itu. Nah, Golkar sementara sebetulnya walaupun dua partai itu bergabung jadi satu, masih belum bisa mengalahkan Golkar dari sisi jumlah kursi di parlemen, gitu ya, dan apalagi menyangkut masalah kebesaran Golkar. Jadi saya sering mengatakan kepada kawan-kawan bahwa tidak mungkinlah Golkar itu tidak punya tempat misalnya di dalam koalisi itu kalau Golkar tidak kader Golkar tidak diakomodir minimal sebagai cawapres di dalam koalisi itu. Tidak mungkinlah Golkar akan bergabung dengan KIB itu, dan KIB bisa dipastikan bubar. Karena kuncinya aja di Golkar, KIB itu sudah kuncinya dia partai besar. Kalau PAN kan partai jauh di bawah lah, menengah ke bawah, gitu ya, menengah di bawah. Dan apalagi P3 yang kemarin dapat diduga tidak lolos, tapi dibantu aja makanya lolos, gitu, lolos parliamentary threshold. Jadi ya biar aja lah, mungkin jadi kalau saya dalam KIB itu Airlangga Hartarto saya kira menjadi faktor kunci, apakah dia sebagai capresnya KIB ataukah dia sebagai nomor 2, di mana misalnya Ganjar sebagai orang PDIP diberi ruang untuk diberi karpet merah untuk koalisi itu nyapres. Nah, itu karena faktor Pak Jokowi, gitu. Makanya dalam kesempatan yang lain sering kita mengatakan bahwa KIB ini sebetulnya adalah punya Pak Jokowi, Dewan Pembina dalam tanda petiknya Pak Jokowi. Bahkan di dalam rapat kerja ya di Jawa Tengah yang lalu, Zulkifli mengatakan bahwa semuanya diserahkan kepada panglima tertinggi, yaitu Pak Jokowi. Jasa akan menempatkan KIB itu Pak Jokowi sebagai panglima tertingginya KIB, sehingga semuanya ditentukan. Mereka menunggu arahan dari Pak Jokowi. Tetapi Golkar, saudara sekalian, kalau tidak diakomodir agak sulit. Dia walaupun panglima tertinggi PAN-nya itu Pak Jokowi, tapi sulit untuk bisa. Golkar itu partai besar, dan di
Di sana berkumpul banyak sumber daya manusia yang pintar-pintar. Mereka secara ekonomi juga rata-rata mapan. Mereka pernah berkuasa lebih dari 30 tahun di zaman Orde Baru. Jadi, nah, saudara sekalian, kita baiklah kawan-kawan sekalian, dalam kaitannya dengan judul ini kita ada sebuah lembaga survei yang menyampaikan hasil surveinya. Nah, sebagaimana judul awal kita bacakan tadi, bahwa jika pemilu dilaksanakan pada hari-hari ini, maka Erlangga Hartarto keluar sebagai pemenang pemilu sebagai presiden tentunya. Nah, baiklah, coba kita bacakan berita yang dimuat di Republika Merdeka ini. Sosok penerus Presiden Joko Widodo yang cakap dan teruji dalam menghadapi krisis ekonomi masih menjadi kriteria masyarakat dalam memilih presiden 2024 mendatang. Survei terbaru dari Panel Survei Indonesia, yaitu PSI ya, Panel Survei Indonesia. Nah, ini lembaga baru yang kita baru kali ini kita ketahui, mengemukakan sebanyak 64% menginginkan sosok penerus Jokowi yang cakap dan mampu mengelola serta berpihak pada perekonomian masyarakat. Sementara sebanyak 35% menginginkan sosok yang mampu dan teruji selain bidang perekonomian, misalnya memiliki jaringan politik yang kuat dan pengalaman di dunia diplomatik internasional. Dari kriteria tersebut, jika pemilihan presiden digelar hari ini, maka sebanyak 29,6% responden menyukai dan memilih Erlangga Hartarto sebagai pengganti dan penerus Jokowi, kata Direktur Eksekutif PSI Ahmad Loksukon dalam keterangan tertulisnya. Saudara sekalian, dari urutan kedua adalah nama Prabowo Subianto yang disukai dan dipilih oleh 20,9% responden. Kemudian Ganjar Pranowo disukai dan dipilih 12,2%, Anies Rashid Baswedan 8,2%, Erick Thohir 3,4%, Sandiaga Uno 3,3%. Jadi nama berikutnya adalah Puan Maharani 3,1%, Agus Harimurti Yudhoyono 2,7%, Muhaimin Iskandar 1,7%, yang tidak memilih sebanyak 13,9%, serta 7 tokoh lainnya yang tersisir dalam survei ini hanya di bawah 1%. Survei ini dilakukan dengan metode multi-stage random sampling melibatkan 1.888 responden yang tersebar di 440 kabupaten di Indonesia pada tanggal 21 Februari sampai 3 Maret 2023. Ya, itulah kawan-kawan sekalian yang kemudian survei ini diklaim memiliki margin error 2,26% dengan tingkat kepercayaan 95%. Saudara sekalian, yang pertama bahwa survei ini juga lagi-lagi tidak menyebut sumber dananya. Hampir seluruh survei tidak pernah menyebut sumber dananya. Jadi kita apakah dengan menempatkan Pak Erlangga sebagai nomor satu ini, apa sumber dana dari Pak Erlangga atau minimal dari pengurus Golkar atau survei ini berafiliasi secara diam-diam dengan Partai Golkar. Karena survei ini berlawanan deras dengan arus survei yang sebelum-sebelumnya yang lain, yang selalu menempatkan 3 tokoh utama, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Rashid Baswedan, dan Prabowo. Kadang-kadang juga Anies yang menang, kadang Prabowo yang menang, tapi yang umumnya Ganjar. Yang terutama survei-survei yang berafiliasi kepada pemerintah, misalnya Poltreking, apalagi Carta Politika, MSRC, ya selama ini selalu Ganjar lah. Dan itu silih berganti antara Anies, urutan kedua antara Anies dan Pak Prabowo. Nah, itu orang sudah tahu dari dulu bahwa mereka ini selalu survei-survei yang selalu berafiliasi atau survei super istana lah, kira-kira dalam petik seperti itu. Dan biayanya dapat diduga dari mereka. Nah, karena itu selalu saja mendapat arahan survei, selalu saja diragukan independensinya untuk mengemukakan hasil yang sesungguhnya. Tetapi saudara sekalian, saya yakin partai-partai besar yang memiliki mengusung sendiri capresnya hari-hari ini, misalnya Nasdem, PKS dan Demokrat, demikian juga Golkar, KIB atau KIB, juga PDIP dan Gerindra dan PKB, pasti mereka memiliki data sendiri secara internal dan tidak dipublikasikan bahwa sesungguhnya siapa yang paling
paling tinggi elektabilitas maupun popularitas dari survei dari orang-orang yang disurvei itu. Nah, karena itu saudara sekalian, tapi kita tetap menghormati ya apa yang dikatakan sebagai suatu ikhtiar dari masing-masing untuk mempengaruhi opini publik atau penyampaian yang sejujurnya, atau andaikan itu penyampaian sejujurnya dari hasil survei yang ditemukan itu hanya mereka yang tahu gitu ya. Dan kita hanya pada kesempatan ini kita hanya menyampaikan berita tersebut kepada publik, lanjutkan berita tersebut dalam sebagai publik dengan suatu terserah publik apakah percaya atau tidak, itu sepenuhnya hak masyarakat atau kita yang video kali ini. Saudara sekalian, demikianlah tapi sebelum kita akhir, saudara sekalian, saya kira tentang sosok Erlangga Hartarto, saya kira yang bersangkutan memiliki latar belakang pendidikan yang sangat memadai di luar negeri, di Indonesia UGM, kemudian juga di luar negeri doktornya dan apa-apa, jadi secara kapasitas juga sangat memadai. Dan secara leadership saya kira memimpin Partai Golkar, hanya orang-orang Golkar lebih tahulah tentang keefektifan leadership yang bersangkutan. Dan tapi dari sisi kapasitas, dari sisi pengalaman, saya kira beliau cukup salah satu yang sangat baik, sangat memadai untuk bisa menjadi capres di 2024 yang akan datang. Ya, selain Anies Rashid Baswedan, selain Pak Prabowo. Kalau kita lihat rekornya, ketiga orang ini, Anies Baswedan, Erlangga Hartarto, Prabowo, jauh lebih maju, jauh meninggalkan rekor misalnya kesuksesan dalam memimpin di daerah ya, misalnya dibanding dengan Ganjar misalnya, ya sampai hari ini juga tidak bisa Ganjar menyelesaikan soal kemiskinan. Bukan menyelesaikan, paling tidak menurunkanlah angka kemiskinan yang ini. Kemudian banyak diterpa masalah-masalah Jawa Tengah, misalnya soal banjir yang tidak selesai dulu. Nah, kemiskinan begitu melebar dan lain sebagainya ya. Sehingga jika di quote and quote misalnya dibandingkan, saya kira Anies jauh lebih maju dalam memimpin DKI Jakarta, Erlangga jauh lebih berhasil di tanda petik ya menjadi menteri di dua zaman ya, di dua kabinet ya, baik Jokowi maupun Jokowi pertama maupun Jokowi kedua. Dan demikian juga Pak Prabowo yang punya pengalaman seguna sebagai pemimpin partai, kemudian menjadi Menteri Pertahanan, menjadi sebelumnya sebagai seorang jenderal yang ini. Ya saya kira dari sisi kapasitas jauhlah dibanding Ganjar. Mungkin Ganjar memiliki, walaupun dijagokan terus oleh lembaga-lembaga survei yang lainnya, kita sudah mengerti ini. Nah, saya kira demikian kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.